Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Di antara sekian hamba-hamba Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang diberikan kesempatan untuk kembali beraktivitas di awal pagi ini, alhamdulillah dengan izin Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala kita dapat kembali dibangunkan oleh Allah yang sempat sejak tadi malam kita dimatikan sebentar oleh Allah Rabbuna Tabaraka Ta'ala. Oleh karena itu ketika kita kembali dibangunkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk kembali beraktivitas, maka layaknya lah kita mengucapkan sebuah doa yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sampaikan salawat dan salam kepada manusia agung pilihan Allah, role model, idola yang hendaknya kita semua mengidolakannya, karena Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan statement, telah memberikan pernyataan, telah memberikan penguatan bahwa role model yang patut dicontoh oleh manusia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pagi yang insyaallah penuh dengan curahan rahmat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, diiringi dengan hujan yang rintik-rintik namun tetap awet, ya, namun tidak mematahkan semangat kita untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Kita bermohon kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, semangat kita, perjuangan kita dinilai ibadah yang besar, dinilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja minal baiti yatlabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia, ya, seperti fi sabilillah hatta yarji', sehingga ia keluar ke rumahnya. Jadi kalau seandainya kemudian kita keluar rumah kemudian dengan kondisi hujan, kemudian dengan hujan itu misalnya meninggal dunia dengan hujan itu, ya, fa huwa fi sabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka seperti fi sabilillah. Maka Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala menyandingkan, ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ya, dengan orang-orang yang menuntut ilmu itu sama. Quran surah At-Taubah, Quran surah yang ke-9 ayat yang ke-122, ya, Allah sandingkan, ya, orang-orang yang berjihad, ya, yang keluar jalan Allah untuk apa? Ya, untuk menegakkan kalimatullah, ya, untuk memenangkan agama Allah, dengan orang-orang yang, ya, menuntut ilmu, ya, yang sama, ya. Oleh karena itu, ya, kita bermohon kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan, ya, apa yang kita usahakan, ya,
tidak lain dan tidak bukan yang kita harapkan adalah surganya Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ikhwani wa akhwati, bicara tentang surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa surga itu ma la ainun ra'at. Surga itu ma la ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata. Jadi kalau antum keliling dunia, keliling Indonesia apalagi, keliling dunia, Eropa dan lain sebagainya, menemukan keindahan-keindahan yang luar biasa. Keindahan-keindahan yang menakjubkan mata. Namun seindah apapun yang antum lihat, seindah apapun yang antum lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa surga itu ma la ainun ra'at. Tidak pernah seindah apapun yang antum lihat di dunia, namun surga lebih indah. Masya Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Seindah apapun orang bercerita, Masya Allah, saya kemarin ke Paris, melihat Menara Eiffel. Kemudian orang Paris ke Indonesia melihat Monas misalnya, indah. Kemudian bercerita kepada temannya, kemudian teman mendengarnya, Masya Allah, pengen ke sana. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu wala uzunun sami'at, lebih indah daripada yang antum pernah dengar. Bahkan Quran sendiri mengatakan bahwa jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa surga itu adalah di bawahnya mengalir sungai-sungai. Antum pernah dengar? Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun antum pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar. Antum pernah dengar kemudian antum hayalkan surga itu, wala khatara ala qalbi bashar. Seindah apapun antum menghayalkannya, kemudian antum hayalkan airnya ada di bawah sungai-sungai, surga itu di bawahnya sungai-sungai mengalir, banyak ikan dan lain sebagainya. Hayalan antum terindah, surga itu lebih indah daripada hayalan antum. Seindah apapun antum menghayalkan keindahan yang ada di dunia ini, yang pernah terbesit di hayalan antum, maka surga lebih indah. Masya Allah. Oleh karena itu kata Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, maka hanya orang-orang yang takut kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, yang akan diberikan surga. Orang yang takut kepada Allah yang akan diberikan surga. Nah, ini insya Allah yang akan masuk ke judul kita. Judul kita pada kesempatan kali ini, yakni ketika takut menyelimutimu. Apa itu takut? Apa itu takut? Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa takut adalah merujuk pada hati luka dan terbakar. Nah, itu takut nih, merujuk pada hati luka dan terbakar karena memikirkan sesuatu yang tidak menyenangkan di masa akan datang. Nah, takut itu. Jadi ada perasaan terluka, bayangkan terluka. Imam Ghazali mengambil kalimat terluka. Artinya ada ketakutan sehingga menimbulkan luka-luka, menimbulkan ketakutan, karena memikirkan sesuatu yang tidak menyenangkan.
Jadi takut. Kemudian secara psikologi takut adalah kondisi psikis, ya, kondisi jiwa yang diliputi rasa khawatir. Nah, itu secara psikologi itu. Ya, kemudian kalau bahasa sekarang apa? Galau. Ya, galau, ya. Nah, jadi innal insana khuliqa aluha. Ya, idza massahu syarru jazua. Ya, sungguh manusia itu diliputi rasa galau, rasa takut. Nah, itu rasa takut. Nah, kemudian dalam Quran banyak sekali rasa-rasa takut, kalimat-kalimat takut di dalam Quran. Setidaknya ada 6 kalimat yang mengandung rasa takut. Rasa takut ini penting. Rasa takut ini penting. Namun ada rasa takut yang nanti, ya, yang akan justru menjerumuskan orang yang memiliki rasa takut itu. Oleh karena itu, ya, takut yang pertama yang akan insyaallah kita bahas, ya, yang harus menyelimuti, ya, kaum muslimin, ya, kaum mukminin, adalah yang pertama yang disebut dengan al-khasyah. Pernah dengar al-khasyah? Saya izin berdiri, ya. Nggak bisa ditulis, biar nggak ngantuk. Ini dekatin aja nih. Jazakallah khair. Nah, takut yang pertama disebut dengan al-khasyah. Dan takut al-khasyah ini, ya, sering disebutkan oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran untuk menunjukkan, ya, bahwa yang memiliki al-khasyah ini, ya, adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui, ya, orang-orang yang kenal kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Hanya itu artinya. Siapa mereka? Ya, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Yang pertama yang memiliki rasa khasyah, rasa takut ini, ya, adalah orang-orang yang dititipkan amanah risalah dakwah. Risalah yang Allah Rabbuna Taala turunkan kepadanya, yakni para rasul, kemudian para nabi, dan kemudian kata Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang yang memiliki khasyah ini adalah al-ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Quran surah yang ke-35 Fatir, di ayat yang ke-28, bahwa sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah adalah al-ulama. Siapa al-ulama? Orang-orang yang punya ilmu disebut dengan ulama. Kalau satu orang disebut dengan alim, maka kita dengar, oh, ini orang alim. Ya, orang siapa orang alim ini? Orang-orang yang yufaqihu fid din, orang-orang yang paham terhadap agamanya.
Nah ternyata ya, penunjang rasa takut kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala adalah yang pertama faktornya dia paham kepada agamanya. Kalau nggak paham agamanya, rasa takut itu ada, tapi takut yang bukan khasyah. Takut ya. Nanti akan kita bahas takut-takut yang lainnya. Jadi orang-orang yang paham kepada agama ini, ya, kepada fiddin, pada dinul Islam tentunya, ya, semakin dia paham terhadap agama, maka akan semakin meningkat rasa takutnya kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Paham kepada agama, faqih di dalam agama. Jadi al-khasyah ini, takut ini didasari dengan ilmu. Jadi takut yang didasari dengan ilmu, semakin antum tahu, antum semakin takut. Nah, itu disebut dengan khasyah. Apa? Khasyah. Nah, bagaimana menimbulkan rasa takut kepada Allah? Harus kenal, harus tahu dengan Allah. Bagaimana cara mengetahui Allah? Bagaimana cara kita bisa dekat dengan Allah? Bisa kenal, bisa tahu dengan Allah? Pelajari. Pelajari tauhid. Pelajari tauhid akidah. Akidah itu adalah sesuatu yang mengikat. Apa yang mengikat kita itu? Ya. Nah, ini penting ini. Biar paham. Para ulama, ya, sebelum belajar, ya, ilmu-ilmu yang lainnya, ya, yang pertama para ulama itu belajar akhlak, ya, kemudian belajar tauhid, akidah. Apa ini akidah? Ya, sesuatu yang mengikat. Ya. Apa yang diikat? Keimanan. Nah, khasyah ini, ya, akan dilahirkan ketika kita mengenal Allah, ketika kita mengenal Allah. Ya. Nah, para ulama, ya, mengajarkan kepada kita 3 cara mengenal Allah. Nah, yang bisa yang kita kenal nanti dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, wa asma' wa sifat. Nah, ini yang kadang-kadang, ya, ada yang kurang paham di sini. Karena apa? Karena nggak ngaji. Tauhid kok ada 3? Bukan tauhid ada 3, tauhid itu 1, tapi cara mengenalnya, cara memahaminya ada 3. Para ulama membaginya ada 3, ya. Agar apa? Agar semuanya mudah difahami oleh kita generasi-generasi, ya, akhir zaman ini. Bukan tauhidnya ada 3. Lah, ini tauhidnya ada 3. 3 di dalam 1 dong. Nah, ini yang sering dipelintirkan, sering salah dipahami. Ya. Sehingga terjadilah, ya, gesekan memahami tauhid. Ya. Padahal tauhid itu tetap 1, berasal dari kata-kata wahid. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu, ya, ahad, ya, satu-satunya, tidak pakai alif lam. Kalau antum pakai alif lam, al-ahad pertama, berarti ada yang kedua. Maka kalimat dalam Quran antum itu, dalam surah Al-Ikhlas ayat yang pertama itu, qul huwallahu ahad, tidak pakai alif lam. Kali Quran sekarang udah beda, ya. Ahadun, ya. Tidak menggunakan alif lam. Tidak menggunakan alif lam, tapi langsung, ya. Kenapa? Karena Allah satu-satunya, tidak ada duanya. Kalau al-ahad ada al-isnain. Yang kedua,
Allahus Samad. Allah tempat meminta. Ya. Somad ini tempat yang dibutuhkan. Artinya Somad itu, ya, Masjid As-Somad ini masjid yang tempat yang dibutuhkan. Ya. Jadi kita butuh. Nah, ya, Masya Allah luar biasa nih masjid ini. Ya. Nah, Allahu Ahad. Ya. Nah, cara memahami Ahad Allah inilah, ya, para ulama membagi cara memahaminya menjadi 3. Untuk mengetahui keahadan Allah ini, ya, Allah membagi 3 cara memahami. Yang pertama rububiyah, mentauhidkan Allah. Nah, ini kalimatnya begini, ya, mentauhidkan Allah, ya, terhadap perbuatan Allah. Mentauhidkan Allah terhadap perbuatan Allah. Maknanya apa, Ustaz? Ya, maknanya, ya, kita meyakini, ya, bahwa Allah lah satu-satunya yang melakukan apa saja, yang menciptakan, ya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur rezeki, yang menurunkan hujan. Itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Nah, itu namanya rububiyah. Rububiyahnya Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Mentauhidkan Allah atas perbuatan Allah. Harus yakin kita, ya, bahwa apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Baru benar tauhid kita. Ya. Bukan sesuatu yang terjadi misalnya ketika kita melakukan perjalanan kemudian kecelakaan. Oh, ya, karena tadi disuruh minum nggak minum. Ah, berarti ada yang keliru memahami tauhid kalau begitu. Meyakini bahwa air ini yang menyebabkan musibah. Ada nggak yang begitu? Ada, masih ada sampai sekarang. Bahkan, ya, semakin terasa itu ketika, ya, di pedalaman-pedalaman. Masya Allah. Saya kemarin ke NTT, daerah Flores, nama daerahnya Ronting. Flores bagian pantainya, ya, bagian pinggir lautnya. Ya, kanasta'in. Belum tertancap bahwa hanya kepada Allah lah kami menyembah, dan hanya kepada Allah lah kami minta pertolongan. Berarti kalimat itu tidak tertancap meskipun dia sholat. Jadi kalau masih meyakini, ya, meminta kepada sesuatu kepada selain Allah, ya, berarti kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu batal. Batal. Karena dia meyakini masih ada kekuatan selain kekuatan Allah Rabbuna tabaraka ta'ala. Ini yang kita dakwahkan, ya. Cuman kadang-kadang ini yang ditolak. Ini yang ditolak, ya. Kenapa? Ya, karena mereka, ya, meyakini dan percaya kepada kata-kata atau pesan-pesan orang tua terdahulu, ya, pesan nenek moyang terdahulu. Ya, ini pakai cincin nanti insya Allah ini jadi sakti, jadi apa? Ya, jadi berwibawa. Ya. Kemudian dikasih apa namanya? Keris, semar mesem atau apa, ya. Kemudian harus diselawati, harus dimandii, ya, setiap malam Jumat. Hati kalau yang masih begitu jemaah, segera kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah, ya. Nah, itu tauhid. Agar apa? Agar semakin takut, khasyah kepada Allah. Ya. Rububiyah itu menunjang khasyah, menunjang rasa takut kepada Allah. Jadi kalau masih ada meyakini ada kekuatan-kekuatan, ya, ada makhluk-makhluk yang bisa diyakini bahwa bisa mengabulkan doa, bisa mengabulkan permintaan, ya, maka beristighfarlah segera kepada Allah. Ya. Kemudian tulisan-tulisan, ya, raja-raja, ya. Kalau antum ke Surabaya, ini cerita nih, Surabaya. Ya, tapi insya Allah orang Surabaya juga banyak yang soleh-soleh, ya. Ya, dengan ilmu. Satu rububiyah, untuk
untuk mengenal Allah. Ya, agar timbul rasa khasyah ini, yang satu rububiyah, mengenal kepada Allah dengan mentauhidkan Allah ya atas perbuatan-perbuatan Allah itu sendiri. Kemudian uluhiyah atau disebut dengan tauhid ibadah yang kedua. Ya. Tadi yang pertama rububiyah, kemudian yang kedua uluhiyah. Uluhiyah itu ya engkau mentauhidkan Allah, kita mentauhidkan Allah ya atas perbuatan hamba, atas perbuatan kita, yaitu satu-satunya yang berhak diibadahi adalah Allah. Mentauhidkan Allah atas perbuatan hamba, yakni ya dalam hal ibadah, bahwa satu-satunya yang diibadahi hanyalah Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Itu disebut dengan tauhid uluhiyah. Cara memahami tauhid dengan uluhiyah. Hanya kepada Allah yang kita beribadah, nggak boleh kepada selain Allah, nggak boleh. Ya. Inilah nanti kalau kita beribadah selain kepada Allah, ya, bahwa kita telah menduakan Allah. Ya. Yang kita kenal dengan ya, syirik. Banyak terjadi masih sampai dengan detik ini. Ya. Tapi ketika kita bicara syirik, ya, ada orang yang tidak puas. Kenapa mereka tidak puas, tidak senang? Karena mereka masih melakukannya. Ya. Allah itu disebut dengan ikhlas, memurnikan ibadah ya hanya kepada Allah, itu disebut dengan ikhlas. Dan ikhlas ini yang dituntut oleh agama. Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala kecuali ikhlas, menjadikan Allah satu-satunya tujuan, satu-satunya peribadatan ya, dalam agama ini. Hanya Allah, hanya minta kepada Allah, ya. Hanya ya kurban hanya kepada Allah. Enggak boleh kurban kepada selain Allah, enggak boleh, syirik. Tapi itulah manusia itu tidak akan pernah ya, apalagi syaitan itu tidak akan pernah suka ya kepada orang-orang yang menyembah Allah dengan memurnikan tauhid kepadanya, enggak akan pernah suka. Ya. Sempat kemarin rame masalah sajen yang dibuang sepenuh hati. Ya. Kemudian timbullah namanya sifat ikhlas. Ya. Tidak hanya ikhlas, namun ikhlas itu akan diiringi dengan khasyah, dengan takut hanya kepada Allah. Jadi kita akan diselimuti rasa takut kepada Allah dengan keimanan. Murnikan tauhid. Kemudian yang ketiga, ya, cara memenuhi tauhid disebut dengan asma was sifat. Ya, mentauhidkan Allah bahwa hanya Allah lah yang mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang baik, yang kita kenal dengan asmaul husna. Lahul asmaul husna fad'u biha. Ya. Bahwa hanya Allah yang memiliki nama-nama yang baik, ya. Maka berdoalah dengan nama-nama Allah itu. Makanya boleh silakan itu, ya. Itu perintah Allah. Ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq misalnya. Ya. Ketika lagi butuh rezeki ini, ya Allah, ya Razzaq. Ya. Dan minta itu jangan kecil-kecil kata Nabi. Jika kalian minta iza da'a ahadukum, jika kalian meminta kepada Allah, ya, tu'zim bi ghasyah. Tu'zim bi ghasyah, ya. Minta itu minta yang besar-besar. Kalau minta kepada Allah, minta yang banyak-banyak, yang besar-besar, enggak masalah. Ya. Sebut namanya ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq. Ya. Karena lahul asmaul husna fad'u biha, berdoa. Ya. Dengan nama-nama Allah. Ya. Allah yang mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Ya. Yang Allah telah jelaskan dalam Quran. Ya. Allah sendiri yang memberikan nama itu. Ya. Nah,
terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran, ya, harus betul-betul difahami. Ya. Agar apa? Ya, ketika kita memahami nama-nama dan sifat Allah, timbul rasa khasyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Nah, itulah khasyah, ya. Rasa takut yang didasari dengan ilmu. Ya. Dan khasyah ini hanya ditujukan kepada Allah. Ya, rasa takut yang disebut dengan khasyah ini, takut yang didasari dengan ilmu karena tahu akan keagungan Allah, tahu akan kebesaran Allah, tahu akan kemahaan Allah, ya. Karena dia mempunyai ilmu tentang itu, maka takut itu disebut dengan khasyah. Ya. Apa yang akan dilahirkan dari khasyah ini? Quran surah 69 Al-Mulk. Di ayat yang ke-12 Quran surah yang Al-Mulk. Afwan, ya. Di ayat yang ke-12, innal ladzina yakhshawna rabbahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ketika seseorang telah memiliki rasa khasyah, ketika seseorang hatinya telah diselimuti dengan takut kepada Allah, apa yang akan ia dapatkan? Maghfiratan, turun ampunan Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ya, tidak hanya turun ampunan Allah setelah diampuni segala dosa-dosanya karena dia takut kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, ya, ajrun kabir, diberikan pahala yang besar. Masya Allah. Rasa takut melahirkan, ya, maghfirah Allah, ampunan Allah, dan kemudian melahirkan, akan diberikan pahala-pahala yang besar. Tidak hanya itu, rasa takut kepada Allah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekatkan surga. Surah Qaf di ayat yang ke-31, 30, 31, 32 pembahasannya. Kata Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, wa uzlifatil jannati lil muttaqin bighairi ba'id. Didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang takut kepada Allah, ya, sedekat-dekatnya. Ternyata rasa takut kepada Allah akan mengundang, akan mendatangkan, akan mendekatkan surga. Itu pentingnya rasa takut kepada Allah Rabbuna Ta'ala, disebut dengan khasyah. Baru khasyah nih, baru khasyah yang pertama ini. Sudah tinggal. Insyaallah kita berhenti di jam 6 ya. Jam 6. Ya, 5 menit pertanyaan lah, kita tinggal 10 menit. Ya. Khasyah ini juga minimal ada 4 maknanya. Belum selesai nih khasyah. Ya. Dalam Quran itu khasyah itu bermakna ya, minimal 4. Yang pertama bermakna ya, takut akan keagungan Allah. Ya. Quran surah yang ke-59 Al-Hasyr di ayat yang ke-21. Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabali ya, ra'aitahu khashi'an." Menggunakan kata khasyah. Ya. Mutasaddian min khasyatillah. Ya. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, ya, pasti kamu akan melihat gunung tersebut tunduk terpecah belah disebabkan rasa takut kepada Allah. Saking agungnya Al-Quran, ya, saking mulianya Al-Quran, ya, ketika Al-Quran itu ditawarkan kepada gunung, diturunkan kepada gunung, gunung nggak mampu, ya, karena saking agungnya Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Takut gitu. Saking agungnya. Jadi khasyah itu ya
bermakna agung juga. Kemudian makna khasyah yang kedua, ya ketaatan. Ya. Quran surah yang ke-50 Qaf, di ayat yang ke-33. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a bil qalbin munib. Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Rabbuna tabaraka taala yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan, dan Allah Rabbuna tabaraka taala datang dengan hati yang berkenan. Orang-orang yang takut kepada Allah datang dengan hati yang bertaubat. Nah, jadi makna ketaatan di sini. Ya. Khasyah melahirkan pengagungan, khasyah melahirkan ketaatan. Kita singkat saja. Kemudian khasyah bermakna malu juga. Ya. Takut yang akhirnya melahirkan rasa malu. Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 di ayat yang ke-37. Ya. Ketika suatu terjadi, suatu peristiwa terjadi. Dalam ayat ini Allah Rabbuna Ta'ala mengatakan, wa istaqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujaka. Dan ingatlah ketika kamu, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat. Nah, ya. Siapa yang dimaksud di sini? Ya, orang yang telah Allah limpahkan nikmat, yakni Zaid bin Harisah. Ya, ketika itu, ya ayat ini asbabun nuzulnya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat Zaid bin Harisah menjadi anak angkat. Kemudian, ya, dimerdekakan Zaid bin Harisah ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijadikan anak angkat. Kemudian dikawinkan, ya, atau dinikahkan dengan Zainab. Dengan Zainab. Nah, kemudian, ya, pada suatu ketika, ya, Allah telah mengetahui dan mengilhamkan dan memfirmankan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Zainab ini suatu saat akan menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi telah mengetahui, ya, karena, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menginformasikan langsung bahwa Zainab ini, ya, istrinya Harisah, ya, istrinya Zaid bin Harisah ini, ya, yang anak angkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, istrinya akan menjadi istri Nabi suatu saat nanti. Allah telah firmankan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa? Ya, namun ada rasa malu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada orang-orang. Ya. Nah, kalimat malu ini, ya, di dalam ayat ini menggunakan kata khasyah. Ya. Malu kenapa? Karena di zaman jahiliyah, ya, kebiasaan adat-adatnya itu nggak boleh mengawini, ya, bekas istri, apalagi anak angkat. Aib itu, ya, di zaman jahiliyah. Nah, ternyata, ya, dari peristiwa ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Zaid meminta pendapat kepada Nabi, gimana ini, pertahankan nggak ini Zainab? Ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu bahwa Zainab itu akan menjadi nanti akan Allah nikahkan kepadanya dalam ayat ini, ya. Tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melawan hatinya, ya, bukan melawan, ya, rasa malu, ya, pertahankan, ya. Padahal Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah Rabbuna Tabaraka wa Taala mengatakan, ya, sudah, ya, kasih tahu yang sebenarnya. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, amsik alaika zaujaka, pertahankan istrimu. Maka Allah itu, Allah katakan dalam ayat ini, wattaqullah wa tukhfi fi nafsika mallahu mubadihi wa takhshan nas. Kata Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, ya, bertakwalah kamu kepada Allah sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala katakan.
Sedangkan katakan Allah mengatakan bahwa nikahilah Zainab, ya, bahwa pernikahan Zainab dan Zaid ini tidak akan bertahan. Karena Allah yang mengatur, ya. Tetapi karena rasa malu, ya, ada rasa malu di dalam hati Nabi, ya. Maka kata Allah, ya, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu, ya. Perintah Allah. Nah, ini sejarah. Kenapa ini ayat ini turun? Untuk menghapus salah satu hikmahnya ayat ini turun untuk menghapus keyakinan orang-orang jahiliyah, ya, bahwa tidak boleh mengawini bekas istri anak angkat. Dihapus dengan kawinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab. Nah, ini asbabun nuzulnya nih. Karena khasyah, rasa malu juga, ya, bermakna rasa malu kepada Allah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat malu, ya, takut diomongi. Jadi takut jadi di tafsir Ibnu Katsir, ya. Ada rasa malu, takut, aduh ini, ya, karena Nabi manusia, ya. Ada rasa malu, ini mau menikahi istri mantan anak buahnya. Bukan mantan, ya, anak buahnya, ya, Zaid bin Harisah itu diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dinikahkan kepada Zainab, kemudian, ya, karena perintah Allah Rabbuna Tabaraka wa Taala, ya, kemudian gonjang-ganjing pernikahan antara Zainab dan Zaid, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk menikahi Zainab, kemudian apa hikmahnya? Untuk menghapusi keyakinan jahiliyah, keyakinan Arab, ya, bahwa nggak boleh menikahi, ya, istri mantan anak buah, istri anak buah. Nah, itu yang dihapus hikmahnya. Nah, jadi kalau antum punya anak buah misalnya, ya antum ngangkat anak misalnya, kemudian anak itu nikah, ya, kemudian cerai, antum boleh nikah dengan asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kita baru sampai khosyah nih. Jadi ada 6 nih Pak Haji. Di pekan kelima lagi, kapan lagi pekan kelima? Ya, silakan ada pertanyaan 5 menit insyaallah. Ya, mudah-mudahan kalau ada yang bisa dijawab insyaallah kita jawab. Kalau tidak bisa jawab insyaallah kita cari, dan yang salah dan dhaif tolong diampuni dan dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.